Ya saya sama Jelita bareng-bareng usaha dagang. Kadang saya bantuin saudara bikin dagangan, kadang saya bikin dagangan sendiri gitu. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Dalam agama Islam, berdagang adalah cara mulia untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Nabi Muhammad sendiri mencontohkan ataupun mencari penghidupan dengan cara berdagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan berikut ini adalah liputan rekan saya Kartika Bagus yang meliput Jelita dan juga ibunya, yaitu Siti Hadijah, yang berjualan makanan ringan dengan cara berkeliling di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Siti Hadijah memulai hari dengan kesibukan yang nyaris sama. Di rumah kontrakan di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan ini, Hadijah menyuapi Akhila, putrinya yang berumur 4 tahun. Sedangkan putrinya yang lebih besar, Jelita, sudah berganti pakaian dan bersiap-siap ke sekolah. Tak ada laki-laki dewasa di rumah ini. Suami Hadijah, Wahyudi, tinggal di Tangerang dan hanya bisa sesekali pulang. Di Tangerang, Wahyudi berjualan siomay, pekerjaan yang dilakoninya setelah terkena PHK di tempatnya bekerja sebelumnya. 3 tahun yang lalu, sang kepala keluarga kehilangan pekerjaan sebagai petugas kebersihan di Pasar Jatinegara. Rasanya seperti kiamat kecil. Kebutuhan hidup di Jakarta tidak murah, sementara 2 anaknya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Saat itulah, Hadijah memutuskan ikut menyelamatkan ekonomi keluarga dengan memanfaatkan keahliannya memasak. Ia membuat makanan kecil untuk dijual. Wanita 40 tahun ini cukup ahli membuat penganan sederhana seperti gemblong, risoles, donat, ketan, dan lain-lain. Kira-kira sih pengurangan karyawan sih dulu pengurangan karyawan. Kan suami dulu kerja di Jatinegara sebagai tukang pembersih, tukang sapu, tukang ngepel. Nah pas kena PHK dia di toko, ada di toko setahun, terus kena PHK lagi di toko. Ya sejak itu udah jadi nganggur. Ya saya sama Jelita bareng-bareng usaha dagang. Kadang saya bantuin saudara bikin dagangan, kadang saya bikin dagangan sendiri gitu. Jelita dengan cara keliling. Jualan apa? Jualan kadang gemblong, donat, pastel, tergantung kita bikinnya aja. Sebagai anak tertua, Jelita merasa terpanggil untuk membantu ekonomi keluarganya. Saat masih duduk di kelas 1 sekolah dasar, Jelita memohon kepada sang ibu agar diperbolehkan ikut berjualan makanan dengan cara berkeliling. Boleh, Asalkan? asalkan aku nggak boleh jauh-jauh ngiternya. Gadis kecil 9 tahun ini sangat ramah dan mudah berteman. Sehari-hari, ia biasa berangkat ke sekolah bersama Alif sepupunya dan teman sekolahnya yang lain. Jelita bersekolah di SD Bukit Duri 02 pagi. Ia masuk di jam kedua, yakni sekitar jam 10 pagi dan selesai pada pukul 2 siang. Layaknya anak-anak seusianya, Jelita juga punya banyak sahabat. Ia biasa bermain bersama Putri, Sofi, Syifa, Nasya, Aulia, Alicia, dan Naura. Permainan petak umpet dan lompat tali adalah kegemaran mereka. Di mata guru-gurunya, Jelita adalah siswi yang sangat aktif di kelas. Ia juga dikenal santun dalam tutur kata. Ya, sepertinya awalnya sih dia jualan, ya. Terus lama-lama jadi pada tahu Pak jualan. Jadi saya sempat manggil juga. Saya juga sebagai konsumennya. Oh, Jelita nanti ke sekolah ya gitu. Ya saya jadi konsumen guru-guru juga gitu.
jadi konsumennya. Iya mendukung, sangat-sangat mendukung. Apalagi di zaman seperti ini ya, kadang orang pada malas, kebanyakan main HP. Nah dia itu bisa sisi yang mondonya dari situ. Jadi sangat bagus menurut saya. Kayaknya antara suka sama kasihan deh. Kayaknya dua-duanya. Kan karena pas dulu tuh belum ada yang jualan ke sekolahan. Baru aku doang. Dan saat itu gurumu apa pendapatnya seperti apa sih kok kamu jualan sih Guru aku dulu ngomong, Jelita kenapa kamu jualan? Nah terus kayak aku bilang pengen nabung. Terus gara-gara ayah itu di PHK. Awal-awal berjualan, banyak guru di sekolah yang menjadi pelanggan Jelita. Biasanya selepas sekolah, Jelita baru akan menjajakan dagangannya secara berkeliling. Kalau masih ada sisa, Jelita akan mencari tempat yang lebih ramai. Ibunya selalu berpesan agar sebelum maghrib sudah berada di rumah, meskipun jualannya belum habis. Misalnya kalau sekolah masuknya pagi ini sekolah pulang misalnya kalau waktu kelas 1 pulang jam 9, istirahat dulu, nanti dagangnya jam 12, jam 1. Ntar pulang dagang jam 4 main gitu. Ntar kalau ini habis maghrib misalnya ngaji gitu. Dulunya kan kalau kelas 1 sama kelas 2 nggak ada istirahat. Jadi sebelum kita masuk tuh, masuknya kan jam 7. Nah jadi kita berangkat dari sananya setengah 7. Nah abis itu bisa lah main bentar kan. Nah terus kayak main kejar-kejaran gitu. Nah abis itu pulang sekolah jam 10. Terus langsung istirahat, ganti baju, belajar, terus dagang. Selama Ramadan ini, kegiatan mengaji untuk anak-anak di kampung dimajukan menjadi sebelum maghrib. Di Masjid Muawanatul Ikhwan, Bukit Duri inilah Jelita dan teman-temannya seperti Awan, Afan, dan Aura belajar Iqra dan hafalan surat-surat pendek. Guru mereka adalah Imam Rawatib di Masjid Muawanatul Ikhwan ini, Indra Lesmana. Ada sekitar 20 anak yang mengikuti kegiatan ini. Di kampung Bukit Duri, memang banyak anak yang ikut berjualan untuk membantu orang tua mereka. Kalau menurut saya, Jelita itu ya bagus lah. Jadi memotivasi untuk teman-temannya juga mungkin. Asal jangan ditinggalkan aja, jadi kayak belajar, mengaji, sekolah. Kalau untuk meluangkan waktu sambil bermain kan jualan ya gak apa-apa, lah bagus untuk membantu. Ustadz muda ini mengaku tak bisa menghalangi mereka. Ia hanya sering berpesan kepada Jelita dan teman-temannya agar anak-anak tidak lupa akan pentingnya pendidikan. Di samping berjualan membantu orang tua, sekolah harus tetap menjadi yang utama sebagai bekal untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak nanti. Buat kalian yang ikut berjualan juga, itu kalian semangat terus, pantang menyerah, sama kalian harus berusaha juga. Hari ini, udara panas sudah terasa menyengat sejak pagi. Meski langit sempat berhiaskan awan mendung, rupanya hujan urung turun. Hadijah mempersiapkan tepung ketan putih dicampur tepung ketan hitam dan parutan kelapa. Ini adalah bahan-bahan utama untuk membuat gemblong dan donat. Bahan lainnya juga ia siapkan. Dibanding donat, membuat gemblong memang butuh lebih banyak tahapan. Gemblong harus digoreng terlebih dahulu sebelum dilumuri gula merah satu persatu. Setelah itu, gemblong harus ditiriskan agar gulanya bisa mengeras. Sementara, membuat donat lebih gampang.
tinggal goreng, kemudian dilumuri gula. Ada beberapa penganan lain yang biasa dibuat Khadijah. Namun khusus hari ini ia hanya membuat donat dan gemblong. Sambil menunggu Jelita pulang, Khadijah mencoba menjajakan beberapa makanan ringan di depan gang tidak jauh dari rumah. Jalan Bukit Duri Selatan di daerah Tebet, Jakarta Selatan ini memang cukup ramai. Banyak orang menggantungkan hidup dengan berjualan makanan di pinggir jalan, termasuk Khadijah dan putrinya Jelita. Oh, itu untuk membantu ekonomi keluarga, karena kan ayahnya di PHK. Kebetulan saya juga nggak bekerja kan, saya jagain adik di rumah. Ya kadang saya juga buru-buru kayak bantu-bantuin orang gitu. Maksudnya bantu saudara saya dagang, bikin dagangan. Waktu buat usaha sendiri kan kita nggak punya modal, jadi bantu saudara bikin dagangan buat yang anak-anak keliling. Jadi Jelita bantuin kelilingin dagangan, saya bantuin bikin dagangannya. Tepat pukul 2 siang, Jelita pulang dari sekolah. Terik matahari seperti tak mengusiknya. Selama 3 tahun berjualan keliling, Jelita sudah terbiasa dengan cuaca panas Jakarta dan tidak gampang capek. Dengan dagangan di atas kepala, Jelita mulai berkeliling. Awalnya, ia hanya berjualan di sekitar rumah. Tetapi, lama-kelamaan, Jelita semakin percaya diri dan meluaskan wilayah jualannya. Semakin banyak juga orang yang mengenalinya. Percaya diri. Karena apa? Karena dulunya sih aku malu, agak malu. Tapi sekarang udah enggak, karena aku juga banyak melihat anak-anak lain. Juga berjualan tisu, ngamen, kayak sebagainya deh, gitu. Kayak aku merasa aku punya teman gak sendirian berjualan sendiri. Kayak jadinya tuh aku jadi langsung percaya diri. Aku jadi berusaha semampuku. Hari ini, Jelita berjualan hingga stasiun kereta komuter Tebet. Di tempat yang tak pernah sepi ini, banyak orang membeli makanan ringan untuk berbuka puasa dalam perjalanan pulang ke rumah. Bahkan, ada beberapa pedagang lain yang ikut membeli kue dagangannya. Saya karena terharu gitu, masih anak kecil udah berusaha kayak gitu. Saya sering beli. Biasanya berapa? Ya hanya sekedar buat cemilan gitu, hanya buat satunya ya merasa belas kasihan gitu aja, terus terang kayak gitu. Aku tadi beli gemblong 2 sama donat 1. 1 bijinya Rp3.000 gitu. Terus kasihan lihat anak kecil jualan baru kelas 3 SD gitu. Dia rajin banget sampai saya salut itu sama si anaknya itu. Masalahnya masih kecil udah mau berusaha gitu, bantu orang tuanya gitu. Bagi Khadijah sang ibu, kegigihan Jelita berjualan di usia yang sangat belia membuatnya bangga. Khadijah juga berharap dengan berdagang, Jelita menempa diri untuk kuat bertahan hidup. Khadijah mengajarkan Jelita prinsip, jangan sampai hidup meminta-minta, apalagi menyusahkan orang lain. Namun, kadang Khadijah merasa sedih juga, apalagi jika mengingat Jelita masih sekecil itu. Suatu ketika, Khadijah pernah menangis mendengar Jelita mengungkapkan impiannya. Ia ingin punya rumah sendiri ketika besar nanti. Dia sih pernah bilang sama saya, "Mah, kalau sekolah, kalau biar jadi pinter itu sampai di mana? Ya kalau Jelita ada rezekinya bisa ke kuliah, kalau nggak ya sampai SMA. Kalau saya kan cuma latihan sampai SD," saya bilang. Ya agak-agak sedih juga sih kalau ini. Emang kenapa? Aku pengen ngumpulin duit, aku mau beli rumah, aku nggak mau ngontrak dulu. Langsung saya sedih gitu dia ngomong kayak gitu, Pak, jujur. Tak langsung hati saya, kan saya nggak ada kepikiran gitu-gitu kan. Itu anak, ntar kalau aku udah kerja enak, aku mau ngumpulin duit, aku mau beli rumah, aku nggak mau ngontrak lagi. Amin, insya Allah rezeki teteh bagus. Udah saya cuma bisa doain gitu aja. Jelita bercita-cita menjadi guru atau pendidik. Seorang guru di mata Jelita adalah orang yang berhati mulia. Untuk sesama anak-anak yang terpaksa harus bekerja sepertinya, Jelita ingin berpesan agar mereka tetap bersemangat dan pantang menyerah. Buat kalian yang ikut berjualan juga, itu kalian semangat terus, pantang menyerah,
sama kalian harus berusaha juga gitu. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pada 2022 lebih dari 1 juta anak di Indonesia harus bekerja seperti jelita. Namun yang harus dijaga adalah anak yang bekerja tidak boleh kehilangan haknya untuk bersekolah dan bermain. Maka dia meninggikan belalainya. Ada banyak sebenarnya kalau saya bilang, saya nggak mau memakai istilah murid begitu ya, tapi mereka adik-adik saya yang kemudian juga ikut belajar mendongeng. Ada salah satu namanya Hana Amira misalnya, yang awalnya saya bertemu, kemudian dia bahkan belum terlalu berani berbicara di depan umum, tapi terus saya ajak untuk tampil dan juga bercerita, membuat cerita sendiri, bahkan menampilkan cerita sendiri. Sekarang sudah menjadi seseorang saya anggap kalau pakai istilah pendongeng cilik yang hebat. Bagi anak kecil, mendengarkan dongeng adalah sebuah kegiatan yang menyenangkan. Bukan hanya sebatas kegiatan menjelang tidur saja. Namun mendongeng juga memiliki banyak manfaat untuk anak-anak. Di antaranya adalah membangun kedekatan antara orang tua dan juga anak, mengasah keterampilan hingga mengajarkan moral kepada anak-anak. Dan berikut ini adalah liputan rekan saya ketika Bagus di Jakarta. Ia meliput pendongeng Indonesia yang bernama Paman Geri. Paman Geri menjadi pendongeng sejak tahun 1991. Oh, keren sekali. Kalau kata monyet apa? Terima kasih ya. Tebet Eco Park, Jakarta Selatan ramai pada hari ini. Banyak anak mendengarkan dongeng yang dibawakan Geri Saleh Melawadi yang dikenal dengan sapaan Paman Geri. Pada awal pandemi 2020, Paman Geri aktif mendongeng melalui kanal Nusantara bertutur di platform Spotify. Meski kanalnya dibanjiri para pendengar cilik, Paman Geri tetap memilih mendongeng dengan bertatap muka langsung. Selain bisa bertemu, cara ini juga dilakukan untuk berinteraksi dengan anak-anak. Bagi pendongeng, menyatu dengan pendengar adalah hal yang penting. Salah satu yang dilakukan Paman Geri adalah melahirkan pendongeng-pendongeng anak yang bisa mandiri. Sang paman mengajarkan olah vokal dan rasa percaya diri. Beberapa anak diajaknya berkolaborasi di dalam siniar atau podcastnya. Harapannya akan muncul generasi pendongeng baru di Indonesia. Salah satunya Hana Amira, 11 tahun. Pendongeng cilik ini beberapa kali mengikuti ajang mendongeng Paman Geri. Hana yang masih bersekolah di SD Lab School Cibubur, Jakarta Timur, sejak 2019 aktif di bidang ini, seperti mendirikan rumah literasi Lampu Baca, klub baca ABC, dan program Koper Baca. Selain itu, ia juga telah menulis beberapa buku anak, antara lain I Love Indonesia, Tasya and the Little Creatures, Miniko's Promise, Lampu Baca, Pen Pals, dan The Guardian Angel. Sejak kecil, Hana dibacakan buku cerita oleh orang tuanya setiap malam. Itulah yang membuatnya tertarik dengan dongeng. Tapi mama sering bacain aku cerita-cerita yang budi pekerti atau mungkin yang tercantum pesan moralnya gitu. Kalau judulnya ada yang pernah ingat nggak? Judulnya aku kayaknya udah lupa sih, soalnya udah lumayan lama. Itu berapa tahun itu? Berapa tahun yang lalu? Mungkin sekitar waktu aku umur 4 tahun atau 3 tahun sering dibacain cerita juga gitu. Terus kemudian kan sudah bergabung dengan Paman Geri gitu ya. Itu ceritanya bagaimana? Jadi pertama itu aku kan waktu itu di Museum Nasional aku diundang untuk dongeng dan aku kaget karena ternyata collab sama Paman Geri gitu. Karena siapa sih yang nggak kenal Paman Geri? Paman Geri itu terkenal, terus dongengnya juga bagus gitu. Nah dengan Paman Geri aku jadi bisa belajar untuk dongeng itu eye contact itu kan emang agak susah. Terus juga Paman Geri itu nggak perlu pakai boneka atau properti yang mungkin banyak, tapi langsung karena Paman Geri itu ngajak kita untuk berpetualang di imajinasi masing-masing.
Serupa dengan Hana, Jacob Timur Renael, 8 tahun, juga sedang digembleng untuk menjadi pendongeng anak. Anak dari pasangan Felix Prananda dan Iriana Andita yang tinggal di Pondok Cabe Tangerang ini sudah sering diajak berkolaborasi sebagai pendongeng anak. Kok kayak semut, kurang keras. 1, 2, 3. Maka dia meninggikan belalainya. Sama seperti anak lainnya, Timur dikenalkan pada dongeng oleh kedua orang tuanya. Dongeng tentang cerita rakyat membuatnya tenang dan gampang tidur. Paling sering dibacain dulu itu ceritanya King Midas. Tentang apa ini? Tentang raja yang suka emas. Dan sampai sekarang masih ingat ceritanya? Masih. Apa yang paling kamu highlight atau ingat banget itu tentang apa pas momen Pas King Midas bisa kalau dia nyentuh apapun semuanya akan jadi emas. Paman Gary sudah menggeluti dunia dongeng sejak 1991. Ia setia menghadirkan ratusan dongeng yang ramah anak. Menurut pendiri teman cerita ini, mendongeng bisa menjadi sarana menanamkan pendidikan karakter sekaligus kebahagiaan bagi anak-anak. Gary menceritakan titik balik kehidupannya saat dia mulai memasuki dunia pencerita atau storyteller. Anak-anak burung itu sampai ketakutan. Tapi jangan khawatir, karena ibu Garuda dan mengambil telur. Ketika itu, ia diminta kerabatnya untuk mengisi acara ulang tahun anaknya. Kini, ia menjadi salah satu pemimpin di Federation of Asian Storytellers. Sayap yang kuat dan bisa terbang ke angkasa sampai jauh. Jadi saya mendongeng itu awalnya secara tidak sengaja sekitar tahun 1991. Waktu itu saya datang ke satu acara ulang tahun ponakan yang kata orang tuanya mereka sudah janjian sama ada badut, ada tukang sulap yang nanti akan meramaikan acara ulang tahunnya sama anak-anak itu. Dilalah, ternyata badut sama tukang sulap itu nggak jadi datang gitu. Akhirnya mereka bilang, tolong dong ini bantu acara anak-anak supaya bisa meriah, nggak tahu digimanakan caranya. Nah pada saat itu mereka minta saya untuk, kamu pokoknya terjun ke anak-anak, loncat dari jendela, nanti sampai di depan anak-anak, ngapainlah terserah gitu ya. Satu, dua. Dari kesukaannya menghibur anak-anak, Gary menyabet penghargaan sebagai juara lomba dongeng nasional. Ia juga pernah menjadi pembawa acara program radio terbaik dengan dongeng anak PRSSNI pada 2011. Mengajak anak-anak ikut dalam karakter dongengnya adalah trik jitu agar audiens bisa bersemangat. Ini jugalah yang menjadi gaya Paman Gary dalam bercerita, termasuk di podcast dan platform digitalnya. Ada banyak sebenarnya kalau saya bilang, saya nggak mau memakai istilah murid begitu ya, tapi mereka adik-adik saya yang kemudian juga ikut belajar mendongeng. Ada salah satu namanya Hana Amira misalnya, yang awalnya saya bertemu kemudian dia bahkan belum terlalu berani berbicara di depan umum, tapi terus saya ajak untuk tampil dan juga bercerita, membuat cerita sendiri, bahkan menampilkan cerita sendiri. Sekarang sudah menjadi seseorang saya anggap kalau pakai istilah pendongeng cilik yang hebat gitu ya. Lalu ada juga Timur dan Talula, ini dua anak kecil yang mungkin kalau istilahnya masih memakai anak-anak usia dini gitu. Tapi setelah mereka jatuh cinta dengan dunia dongeng, mereka seakan-akan kepingin ikut belajar walaupun dengan kemampuan yang mereka miliki di umur mereka. Sebenarnya harapan saya pertama kali untuk mengajak anak-anak ini untuk menjadi pendongeng justru bukan untuk menjadi tampil seperti seorang bintang penampil atau bukan seperti seorang tokoh panggung yang dipanggil seorang pendongeng hebat, tapi saya ingin mengajarkan kepada mereka yang pertama adalah berani untuk berbicara di depan umum, berani untuk menyampaikan pemikiran dengan cara yang benar,
berani untuk bisa menyampaikan komunikasi dengan cara yang baik. Anak-anak ini sudah menjadi pengisi suara untuk beberapa podcast dongeng Paman Geri. Boleh, tapi kau harus bisa sepertiku. Aku bisa bernyanyi. Geri berharap anak-anak ini akan tumbuh menjadi orang yang berkarakter, cerdas, dan berguna bagi sesama.